Tuhan yang menopang kami, karena Tuhan yang selalu berjalan memegang tangan kami Tuhan. Mari Tuhan, biar hati kami sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami boleh disegarkan dengan firman-Mu, kami boleh menjumpai Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam melewati hari ini Tuhan. Apapun yang
menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Nyanyi sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan
Selamat pagi di Doa Pagi di program Intimasi Worship. Hari ini bertemu kembali dengan saya Pastor Shirley. Saya ingin berbagi buat saudara di Doa Pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk hari yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kalau kami masih ada pagi ini, berarti ada pesan penting yang harus kami dengar, dan pesan penting itu kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati semua pemirsa yang sedang mengikuti Doa Pagi ini. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan, ketika mereka duduk dan diam mendengarkan firman Tuhan, mereka menemukan jawaban di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membahas firman Tuhan yang saya beri judul Hari Ini. Wow, judulnya benar-benar saudara pasti berpikir, hari ini. Nah, mari sama-sama dengan saya kita buka firman Tuhan. Satu ayat aja. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Saudara, kata pertama yang muncul dari ayat ini adalah inilah hari yang dijadikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah waktu kita bangun pagi kita berkata begini, wow, terima kasih Tuhan, masih ada hari buat saya. Nah, sama dengan firman Tuhan ini yang sangat exciting, dia berkata inilah hari yang dijadikan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, hari-hari ini kalau mungkin menjadi hal yang mudah bagi kita, kalau yang namanya hari ini adalah hari libur, hari ini adalah hari kita merayakan ulang tahun, hari ini adalah hari kita anniversary pernikahan, hari ini adalah hari kita mau terima duit, itu sangat mudah bagi kita. Tetapi apakah yang namanya hari ini adalah harinya Tuhan ini berlaku? Kalau hari ini adalah saudara menerima berita bahwa hasil PCR saudara adalah ternyata saudara positif, atau hari ini saudara terima berita bahwa orang-orang yang saudara kenal dekat, yang saudara kasihi, sahabat saudara, bahkan keluarga saudara, ada yang meninggal. Dan mungkin apakah ini termasuk hari ini termasuk dengan ketika tempat pekerjaan saudara memberi pengumuman bahwa saudara sudah tidak boleh bekerja lagi karena perusahaan bangkrut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah ayat yang Tuhan bicara buat kita semua. Hari ini termasuk bukan cuma ketika saudara dalam keadaan sukacita, tetapi ketika saudara menerima yang kelihatannya hal-hal, kabar-kabar buruk terjadi dalam kehidupan saudara. Kenapa saya katakan ketika kita masih menikmati hari ini, ketika kita, ketika kita masih hidup, mari kita pakai ayat ini untuk sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin saudara berpikir bahwa bagaimana bisa kuat Bu, bangkrut Bu, bagaimana bisa kuat Bu, saudara yang saya kasihi meninggal Bu, bagaimana Bu, bagaimana. Saudara, satu hal yang mesti kita sepakati bersama untuk kita bisa menikmati hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mesti sama-sama berkata bahwa thanks God, kita masih ada sampai hari ini. Amin, sepakat? Nah, ada 3 hal yang saya mau share buat saudara tentang menikmati hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus menikmati hari ini? Sebab yang pertama, kita udah gak punya hari kemarin. Ada banyak orang yang tidak bisa menikmati harinya Tuhan hari ini sebab dia hidup di hari yang lampau. Dia mulai menyesali, kenapa saya harus menikah dengan istri saya yang seperti ini, kenapa harus saya punya anak sebanyak ini, kenapa harus saya menjalin join usaha dengan orang itu, gitu ya. Dan karena kesalahan, kegagalan yang dibuat di masa lampau itu yang dia pakai setiap hari, sehingga orang ini mengalami kegagalan menikmati hari ini. Kekasih Tuhan, bukanlah mudah untuk kita berkata bahwa
Memang ada kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa lampau yang harus kita pertanggungjawabkan di hari ini. Tetapi jangan sampai hal-hal di masa lampau itu merusak hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sedang sediakan hari ini. Percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada kekeliruan, kalau ada kegagalan yang saudara pernah buat di masa yang lampau, hati saudara tertuju kepada Tuhan dan saudara mau berkata, Tuhan, aku mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Aku mau menjadi orang yang benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Aku bukan menjadi orang yang pecundang lari dari kenyataan. Aku mau bertanggung jawab. Tapi Tuhan, aku mau hari ini aku bisa menikmati berkat Tuhan. Sehingga ketika aku membuka hatiku, firman Tuhan menyegarkan jiwaku. Dan hikmat Tuhan mengalir dalam hidupku untuk aku dapat melakukan, membayar apa yang menjadi tanggung jawabku di masa yang lampau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang pertama kenapa kita tidak bisa menikmati hari ini? Sebab yang pertama, kita masih hidup di hari yang kemarin. Kekasih Tuhan, di doa pagi yang cuman singkat ini, mari saya ingatkan kembali, adakah di antara saya dan saudara yang masih hidup di hari-hari kemarin? Yang masih menyesali hari-hari kemarin. Kenapa ada dua orang yang gadis yang baik, kenapa aku pilih yang ini ya? Kenapa aku pilih pria yang salah untuk menjadi suamiku? Kenapa dan mengapa? Kekasih Tuhan, kalau ini terus-menerus yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara sudah dipastikan adalah orang-orang yang tidak bisa menikmati hari ini. Saya sangat percaya itu. Nah, untuk menikmati hari ini, sekali lagi saya mesti tekankan dalam kehidupan saudara. Kemarin sudah pergi pada saat Anda bangun pada pagi hari. Dan hari ini adalah hari yang baru. Jangan dirusak jangan kita merusak hari yang baru ini dengan kegagalan di masa yang lalu. Tanggung jawab kita ambil, tetapi semangat untuk melihat apa yang akan Tuhan kerjakan hari ini tetap harus kita miliki. Amin, saudaraku. Yang kedua, kenapa kita harus menikmati hari ini? Yang kedua, sebab kita belum memiliki hari esok. Kita harus sepakat juga bahwa banyak orang yang tidak hidup di hari kemarin, tetapi dia mengkhawatirkan akan hari esok. Saya suka sekali dengan pujian yang bilang gini, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Saudara, besok kita nggak tahu. Ada teman suami saya yang hampir tiap hari dia telepon dan bilang, si ini meninggal loh, kamu kan kenal, si ini meninggal, si ini meninggal, si ini meninggal. Dan seakan-akan dari topik pembicaraannya dia mau bilang, terus kita nih gilirannya kapan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak anggap remeh pandemi ini. Saya tetap berjaga-jaga, saya tetap berwaspada, dan saya pun sudah melakukan yang namanya vaksin 1 dan vaksin kedua. Tetapi saya tidak perlu khawatir. Kalau saya sudah melakukan semua protokol kesehatan, dan saya tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi hari esok. Sebab saya percaya, saya ada dalam rancangan Tuhan. Ketika kita terlalu mengkhawatirkan hari esok, yang terjadi kita tidak bisa menikmati hari ini. Kita tinggal berpikir, kalau si ini yang kaya raya aja udah meninggal, gimana kita yang biasa-biasa aja? Saudaraku yang dikasih Tuhan, peganglah dalam setiap pemikiran kita, taruh dalam hati kita bahwa Immanuel, Tuhan ada dan Tuhan berjalan bersama kita. Di awal-awal pandemi saya selalu memperkatakan Mazmur 23 seperti ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Nah saudara, apakah kita sudah lupa kita memperkatakan bahwa pandemi boleh ada, masa-masa susah boleh ada, kehidupan yang tidak menentu, kita nggak tahu besok mau terjadi apa, itu terjadi di mana-mana. Tetapi kalau kita punya pedoman bahwa kita nggak pernah sendiri, kita ada dan Tuhan berjalan bersama kita, maka kita bisa menikmati hari ini.
Kita bisa melihat, kita bisa merasakan, dan kita bisa tahu bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun melepaskan tangan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegagalan yang kedua menikmati hari ini adalah karena kita terlalu mengkhawatirkan hari esok. Saya selalu memperkatakan, selain saya percaya bahwa Tuhan berjalan bersama saya selalu memperkatakan kepada diri saya dan kepada anak-anak seisi rumah saya selalu bilang, masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak pernah hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menikmati hari ini, menikmati harinya Tuhan, adalah orang-orang yang hidupnya selalu melihat keajaiban Tuhan terjadi di depan matanya. Kalau saya diizinkan bersaksi, ada banyak kesaksian-kesaksian kedahsyatan Tuhan yang kami alami di hampir 2 tahun masa pandemi ini. Tetapi waktu tidak akan cukup untuk saya menceritakan kehebatan Tuhan. Tapi yang saya mau bagikan buat saudara, kenapa saya bisa menikmati hari ini, hari-hari yang sepertinya orang dunia bilang, aduh PPKM gitu ya, aduh di rumah terus, aduh begini terus. Bukan cuman PPKM aja yang menakutkan, tetapi sumber-sumber penghasilan yang semakin menipis. Saudara, kenapa kita bisa menikmati itu? Karena kita percaya waktu kanan kiri menjepit kita, waktu situasi menekan kita sedemikian rupa, masih ada persediaan surga yang terbuka untuk memberkati saya dan saudara. Syaratnya cuma satu, nikmati hari ini. Amin saudara. Yang terakhir, yang ketiga, perhatikan yang ketiga, hari ini adalah punya kita. Amin. Jangan biarkan hari ini dicuri oleh iblis. Jangan biarkan hari ini dicuri oleh tetangga saudara. Artinya dicuri tetangga karena mood saudara diganggu karena tetangga yang nggak menyenangkan hati saudara. Jangan biarkan hari ini sukacitanya dicuri oleh orang-orang yang di luar saudara. Tetapi yakinkan dan pastikan dalam kehidupan saya dan saudara bahwa hari ini adalah punya saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka mata hari ini. Mari kita bangun pagi hari ini. Saya bersyukur sekali bahwa di gereja kami ini, JKI BPCC, punya program intimasi worship. Saya bersyukur sekali bahwa ada jemaat-jemaat yang saya lihat begitu setia tiap pagi. Harus bangun tidur, waktu bangun tidur yang dilakukan pertama adalah buka intimasi worship dan mulai mendengarkan firman Tuhan. Dan yang perlu kita lakukan, waktu kita menyadari bahwa hari ini adalah punya kita, jangan biarkan keadaan di luar merebutnya dari kehidupan kita. Lakukan tiap hari dan berkata, thank you Jesus, hari ini saya masih bangun. Terima kasih Tuhan, waktu saya buka mata saya, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari saya melihat penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Hari ini adalah hari mujizat, di mana saya mendengar teman-teman yang saya doakan yang sedang sakit, mereka mengalami kesembuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana ketika saya berdoa, ketika kami tim berdoa untuk teman kami yang sedang mengalami masalah rumah tangga, hari ini juga kami akan mendengar kabar sukacita bagaimana keluarga mereka dipulihkan. Dan hari ini adalah hari aku rindu mendengar mujizat Tuhan terjadi waktu teman-teman yang sedang kesusahan bayar hutang. Hari ini kami rindu mendengar kesaksian terjadi, mereka mengalami benar-benar pembelaan Tuhan dan Tuhan melakukan mujizat tepat pada waktunya. Ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Sekali lagi, sebelum firman Tuhan berakhir, hari ini adalah hari punyamu. Hari kemarin sudah lewat. Jangan kamu buang sukacitamu karena hari kemarin. Hari besok belum terjadi. Sekali lagi, besok belum terjadi. Jangan terlalu mengkhawatirkan hari esok. Dan yang ketiga, pegang betul-betul bahwa hari ini adalah punya kita. Sekali lagi, firman Tuhan satu ayat ini biar memberkati kehidupan saudara-saudara yang sedang mendengarkan doa pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini hamba bersyukur untuk firman yang singkat ini. Hamba percaya biar kebenaran firman ini memberkati banyak jemaat, banyak orang yang sedang mengikuti acara doa pagi hari ini.
Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa biar yang sakit Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi, sebab kami pegang firman-Mu, disampaikan firman dan disembuhkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, yang sedang kesulitan, yang sedang mengalami berbagai-bagai macam persoalan hidup, kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan semangat, berikan gairah untuk mereka tetap percaya bahwa ketika hati mereka bersungguh dan mereka melakukan bagian mereka, maka bagian Tuhan akan terjadi dalam kehidupan semua jemaat-Mu. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang sulit, di mana kami sedang menghadapi pandemi yang sangat-sangat berkepanjangan ini. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus, kekuatan dari tempat yang maha tinggi memampukan setiap hamba-hamba Tuhan untuk tetap berada dalam panggilannya, untuk melakukan yang terbaik, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Bapa, kalau ada yang sedang berkekurangan ataupun ada hamba-hamba Tuhan yang sakit, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan, kesembuhan yang sempurna terjadi dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk presiden dan segenap jajaran pemerintahan di Indonesia. Tuhan, kami tahu bahwa bukan cuma kami yang sedang bingung dengan keadaan ini, tetapi ada orang-orang yang menjadi pemimpin di bangsa kami juga sedang berjuang untuk menghadapi keadaan yang menakutkan ini. Hamba berdoa Bapa, dalam nama Yesus, biar hikmat Tuhan terus mengalir dalam pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan semua staf jajaran dalam pemerintahannya, menteri-menteri, bahkan gubernur, bahkan sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa dalam nama Yesus, hikmat Allah terus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga sungguh-sungguh bangsa ini Tuhan, setiap keputusan penting yang diambil bukan karena kepentingan politik, tetapi kepentingan yang sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa berdoa untuk tenaga medis Tuhan, orang-orang yang berjuang di garis depan, bagi semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang mengalami wabah, ataupun kepada pasien-pasien lain yang tidak terkena wabah ini, tetapi mereka harus bolak-balik ke rumah sakit. Tuhan, dalam nama Yesus kami sungguh-sungguh berdoa, biar pertolongan Tuhan pun terjadi Tuhan, kepada semua tenaga medis dan orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkena COVID maupun orang-orang yang sekedar berobat karena penyakit yang lain. Bapak, tutup bungkus mereka Tuhan, jauhkan mereka dari serangan-serangan, dari terkontaminasi dengan virus, tetapi perlindungan Tuhan terjadi. Dan kami berdoa hari ini, kami mau katakan bahwa biar pada hari ini kesembuhan terbesar terjadi di bangsa kami Tuhan, biar banyak orang-orang diselamatkan dari COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga bagi semua pendengar yang hari-hari ini sedang mengalami banyak pergumulan. Saudara yang di rumah, yang hari-hari ini sedang mengalami banyak pergumulan. Ketika saudara sedang berdoa pagi hari ini, angkat tangan saudara. Tuhan tahu, Tuhan mengenal apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Bapa, dalam nama Yesus, mari Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang dari rumah mereka masing-masing. Mari Engkau jamah mereka Tuhan. Ada yang sedang bergumul dengan rumah tangga, ada yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi, ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, dalam nama Yesus, kedahsyatan Tuhan hari ini juga kami berdoa terjadi di rumah-rumah, sehingga semua pendengar yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mereka mengalami lawatan yang luar biasa. Dan akan muncul kesaksian yang dahsyat. Lewat intimasi worship, mereka melihat penyertaan Tuhan jelas terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di akhir daripada doa kami pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa, doa yang diajarkan oleh Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan kami. Kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir ibadah, mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat. Turunkanlah berkat Tuhan dalam kehidupanmu, berkat yang datang dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun dan menjadi bagianmu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.